Kesaksian terbaru kasus Subang, Tuti dan Amalia dikeroyok hingga tewas. Saksi ini buka-bukaan, sepertinya tak lama lagi Polda Jabar akan menetapkan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hal itu diyakini setelah beberapa barang bukti maupun keterangan saksi kian membuka tabir pembunuhan sadis itu. Teranyar, penyidik Polda Jabar menghadirkan 3 saksi lain selain saksi kunci, Yosef, Danu, dan Yoris. Keterangan ketiga saksi ini cukup penting untuk mengungkap dalang dan eksekutor pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Satu subscribe sangatlah berharga bagi kami loh untuk membangun video-video dari channel kami. Kalau sudah, mari kita lanjut video selanjutnya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar RDA Caniago sebelumnya mengatakan, sejak tanggal 15 November tahun 2021 kasus Subang ditangani Polda Jabar. Sudah ada sekitar 55 saksi, menurut RD, yang semuanya sudah dimintai keterangan pihak kepolisian. Nanti kita akan pelajari lagi oleh Polda Jabar. Apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi, jadi kita menunggu saja, ucap RD. Sejumlah saksi diperiksa di Polda Jabar sejauh ini. Lanjutnya, Polda Jabar sudah memeriksa beberapa orang saksi terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sudah ada 2 atau 3 yang dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu, ucap RD. Belum jelas sosok 3 saksi yang dimaksud RD. Akun YouTube Misteri Mbak Suci memposting video kesaksian dari 3 orang. Ketiga pria ini mengaku juga turut diperiksa dalam kasus Subang. Saksi pertama yang wajahnya diblur dan namanya tak diberitahu, mengaku ia ditanya penyidik soal apa yang dilihat saat melintas rumah Tuti. Pria ini mengaku melintas TKP menjelang tengah malam. Ya, paling ditanya pas saya melintas di depan TKP, sekitar jam 23.40 waktu Indonesia Barat, katanya. Ia mengaku melintas saat perjalanan pulang ke daerah Kasomalang. Pulang dari rumah saudara mau ke Kasomalang, katanya. Saat melintas TKP, ia mengaku melihat 5 orang di TKP kasus Subang. Tak hanya melihat 5 orang, ia juga mengaku melihat mobil Alphard. Posisi Alphard di luar menghadap ke garasi, posisi mobilnya mati. Iya, banyak orang, katanya. Diketahui bersama, jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard. Saat jasad ditemukan, posisi mobil ada di garasi menghadap ke arah jalan. Sementara itu saksi kedua mengaku melihat seseorang saat pagi hari, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saya cuman lihat seseorang di situ pagi, terus pulang masih ada orang itu, katanya. Pria ini mengaku melihat seseorang di TKP pembunuhan ibu dan anak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di tempat kejadian, sekitar jam 6 jam 7 lah, katanya. Yosef dalam acara Aiman Kompas TV mengaku pertama kali sampai di rumah Tuti pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Yosef bersama kuasa hukumnya mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Kamis tanggal 25 November tahun 2021, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, untuk menjalani pemeriksaan. Tribun Jabar, saat itu Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti untuk mengambil stick golf. Meski demikian, belum jelas seseorang yang dilihat saksi kedua itu Yosef atau bukan. Kesaksian pria ketiga hampir sama dengan saksi pertama. Ia mengaku melihat sebuah kendaraan di TKP saat tengah malam. Saya melihat ada kendaraan di sekitar TKP pas pulang dari rumah teman, pukul 12 lebih, katanya. S bercerita pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, ia sedang berada di dalam angkot. Tiba-tiba saja angkot yang ditumpangi berhenti mendadak. Saya cuma nengok ke depan, ternyata ada mobil Alphard parkir, tapi saya cuma nengok langsung fokus lagi, kata S dikutip tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Indra Zainal. Meski demikian, belum jelas seseorang yang dilihat saksi kedua itu Yosef atau bukan. Kesaksian pria ketiga hampir sama dengan saksi pertama. Ia mengaku melihat sebuah kendaraan di TKP saat tengah malam. Tiba-tiba saja angkot yang ditumpangi berhenti mendadak. Menurut S, sopir angkot bahkan sampai marah gara-gara gelagat aneh pengemudi Alphard. Saat itu Alphard parkir begitu lama.
Agak lamanya soalnya sopirnya sambil bilang, kamu bisa bawa mobil gak? Saya cuma dengar segitu. Saya fokusnya ke samping lagi soalnya di belakang sendiri. Main handphone lagi, kata S. Mobilnya jadi kehalangan angkot mau lewat, kata S. Dari rumah mundur ke belakang, kalau gak salah ke samping, jalan katanya. S menuturkan saat itu ia melihat Alphard parkir sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya itu gak sempat lihat jam, diperkirakan jam 6.30 waktu Indonesia Barat, katanya. Saya melihat ada kendaraan di sekitar TKP pas pulang dari rumah teman, pukul 12 lebih, katanya. Saksi S lihat Alphard parkir. S bercerita pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, ia sedang berada di dalam angkot. Katanya, 3 saksi diperiksa Polda Jabar. 3 saksi kunci yakni Yosef, Yoris dan Danu kembali dipanggil polisi pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Ketiganya dipanggil ke Polda Jabar untuk kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Kuasa hukum Yosef, Deden mengatakan, pada agenda pemanggilan kali ini, salah satu poin yang ditanyakan adalah soal handphone milik Amalia. Mustika Ratu. Dari informasi yang didapatkan Tribun Jabar, barang milik korban yang sempat misterius seperti handphone sudah ditemukan polisi dan sudah masuk dalam BAP pada hari ini. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Desen Nasution kuasa hukum Yosef. Deden mengatakan, dalam pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung di Polda Jabar itu, kliennya dipertanyakan perihal kepemilikan beberapa handphone. Pemeriksaan masih berlangsung, tadi Pak Yosef dalam BAP ditanya terkait kepemilikan belasan handphone. Dari ketiga handphone tersebut merupakan milik korban, ucap Deden saat dihubungi melalui sambungan seluler, Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Artikel terkait telah tayang di Tribun News Bogor dengan judul Akhirnya Saksi Kasus Subang Belak-belakan, ungkap soal 3 perempuan yang ada di TKP pembunuhan Amalia. Terima kasih Anda sudah nonton video kami. Bagaimana saran dan tanggapan Anda?